Hamas bukan pejuang asli Palestina. Dan sumbangan kita ke Palestina nggak sampai. Yang benar, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Siapapun yang mengaku muslim wajib membela Palestina. Tidak perlu menjadi muslim untuk peduli Palestina. Israel itu nggak punya wilayah, dia pengen menguasai tanah Palestina, tempat suci dan punya sejarah. Kita membela Palestina itu berdasarkan keimanan kita. Palestina merdeka, merdeka. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Apakah benar pasukan pejuang di Gaza penyebab perang? Banyak isu miring tentang mereka, dari bantuan yang tidak didistribusikan hingga adanya kepentingan kelompok. Biar nggak simpang siur, yuk kita saksikan penjelasan dari Husain Gaza yang sudah 12 tahun mengabdi di Gaza, hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Memang banyak sekali berita simpang siur yang terjadi, dan tentunya juga semoga kita tetap diteguhkan keistiqomahan kita membela saudara kita yang ada di Palestina, teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan saya bisa membuat 1 jam 7 menit kalian berarti ya. Tentunya juga narasumber kita langsung carikan yang benar-benar hidup di sana dan kemudian merasakan apa yang ada di sana. Dan berikut ini kita ketemu dengan Mas Husain Gaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ceh? Bagaimana Mas Arya, apa kabar? Kabar baik? Alhamdulillah baik kabar. Kemarin dengar kabar antum udah mau pulang ke Indonesia sebenarnya ya? Iya, betul. Tapi kata Rullah kemudian mungkin ya masih dibutuhkan di sana, masih ada di sana ya? Ya, saya masih banyak dosa, masih harus butuh pencucian dosa di sini. Alhamdulillah lah masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Peluang untuk menambah amal ribat kita di sini. Waduh, alhamdulillah. Dan sempat juga beberapa kali mencemaskan ya beliau nih karena hilang kontak gitu ya. Dan kemudian sempat ada gosip bahwa menjadi salah satu korban syahid di sana gitu ya. Nah, itu kabar baik atau kabar buruk kalau keluarga mendengar gitu? Amin. Itu kabar baik, kabar baik. Semua kan kita semua pasti mati, dan cita-cita kita kan mati dalam keadaan syahid ya. Itu harusnya menjadi sebuah doa yang harus diaminkan. Masya Allah, luar biasa ya, memang sesuatu yang sudah tertanam di dalam ya. Nah, sekarang langsung aja to the point nih, Syekh, bahwa ada satu narasi atau juga mungkin opini ya di luaran yang mengatakan sebenarnya formalitas pasukan perjuangan ini apakah benar-benar untuk kemerdekaan Palestina atau memang sebuah setting gitu, atau juga mungkin banyak hal yang dilakukan tidak sesuai prosedur gitu misalnya. Iya, jadi gini Mas Ari. Pertama, sebuah komentar itu wajar ya. Semua orang memang senang berkomentar, senang membahas, apalagi di media sosial kan. Ya niatnya Allah alam, terlepas niatnya apakah edukasi atau sekedar ngobrol santai gitu kan. Tapi kita harus memahami sesuatu yang kita komentari itu beda-beda kan value-nya gitu. Kalau kita mengomentari pelatih sepak bola, itu wajar ya, semua orang boleh ya mengomentari pertandingan bola. Ini permainan ini nggak becus, menang ini nggak gol, kalah dulu, itu semua orang berkomentar. Tapi ketika kita mengomentari sesuatu yang sensitif seperti Palestina, ini harus hati-hati, nggak boleh sembarangan orang komentar ya gak? Kalau semua orang berkomentar, ya ini dampaknya sangat luas gitu loh, karena ini kita membicarakan masalah kemanusiaan, masalah hati nurani. Apalagi ketika komentator ini menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan ya fakta di lapangan, karena memang komentator ini biasanya dia tidak pernah bersentuhan langsung dengan apa yang dia komentari gitu ya, dan tidak mempelajari secara mendalam apa yang dia komentari. Inilah yang menjadi permasalahan utama gitu ya. Contoh ya, saya akan langsung aja deh, kita membahas masalah para pejuang H atau para pejuang F di Gaza kan. Jadi siapa sih mereka itu? Itu pertanyaan dasarnya ya. Mereka ini sebetulnya ada yang seorang dokter, ada yang seorang misalnya pedagang, mahasiswa gitu kan. Karena memang di Gaza ini nggak seperti sebuah negara ya yang memiliki sebuah sistem yang memang harus official, resmi. Kalau di Indonesia kan kalau sudah seorang TNI aja, nggak boleh TNI sambil sampingan jual batagor misalnya kan, nggak boleh.
Kalau di sini para pejuang itu mereka berlatar belakang backgroundnya masing-masing beda-beda gitu kan. Ya saya sering ketemu teman-teman kampus saya yang ternyata dia juga salah satu dari pejuang, cuman kan nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngaku oh saya di pejuang, enggak. Tapi kan ya dengan satu dua cara tertentu kita bisa mengetahui, mengidentifikasi ya. Memang beda orangnya beda gitu kan, tutur bahasa beda, sopannya beda gitu loh. Kalau memang orang yang sudah punya istilahnya jiwa-jiwa perjuangan gitu kan, itu bisa mudah kita bedakan dari yang lain. Nah jadi ketika dikatakan pejuang HI ini misalnya miskalkulasi gitu ya, enggak memperhitungkan kalkulasi ketika mulai menyerang, ketika mengorbankan banyak nyawa, ya sekali lagi inilah komentator. Dia merasa dia tuh lebih cerdas, lebih paham, dia lebih mengerti dibandingkan para pejuang di sini, ya gitu kan. Enteng banget ngomongnya kan, harusnya ini disterilkan dulu, harusnya dikosongkan dulu lah. Emang ini nggak terbesit di otak para pejuang? jadi udah keburu ketahuan kali ya. Iya, gini, saya akan cerita ya. Kunci kesuksesan aksi operasi Taufan Al-Aqsa ini itu ada pada kerahasiaannya. Ya, jadi ada yang mengatakan Palestina Israel ini hanya pion-pion, ada yang bermain di belakang. Para gerakan HI ini cuma digerakkan oleh misalnya Iran atau oleh Lebanon. Ini juga sebuah kesotoyan tingkat dewa, ini sotoy banget gitu. Karena ketika aksi 7 Oktober itu Hizbullah di Lebanon nggak tahu, Iran di Persia nggak tahu juga. Jangankan mereka, para petinggi politik juga itu nggak tahu. Memang itu super rahasia, super secret. Saya, Mas Ari, saya di Gaza 12 tahun ya. Saya kaget ketika melihat ada puluhan para layang terbang dari Gaza. Wah, itu gimana latihannya coba? Kan orang kalau mau mengenal itu kan harus latihan kan, dan Gaza ini kan sempit. Gaza ini sempit. Orang kalau latihan di Gaza itu bisa kelihatan oleh semua orang. Iya gak sih? Para layang itu kan perlu istilahnya semacam tempat untuk ini ya, take off gitu kan, terus ada landing gitu kan. Dan itu jangankan saya, orang Gaza pun nggak tahu. Ternyata di Gaza itu ada puluhan para layang itu nggak tahu betapa skripnya. Terus gimana mereka latihannya? Ada yang berpendapat ya, informasi bahwa mereka yang masuk melalui para layang itu mereka latihannya di luar, nggak di Gaza. Jadi mereka di luar, latihannya kan di negara lain gitu kan. Nah di Gaza itu mereka hanya merakit. Jadi mereka merakit ulang para layang itu, mereka membuat ulang. Jadi ketika hari H, jangankan kita, orang-orang musuh juga, Zionis juga nggak tahu kalau di Gaza itu ada para layang. Jadi sebegitu secretnya, sebegitu rahasianya gitu loh. Nah kalau misalnya harus dikosongkan dulu, itu sebuah pemahaman yang sangat dangkal, karena kosongan kemana? Ya kalau memang warga Gaza itu bisa keluar dengan mudah, itu sudah lama banyak yang keluar gitu, tapi nggak mudah. Jadi uniknya begini sih, ya. Kalau memang ibaratnya gini, pengeboman rumah sakit, sekolah, dan segala macam itu kan dengan pembenaran dari Israel adalah bahwa pasukan perjuangan itu ngumpet di sana dan kemudian menggunakan human shield gitu ya, ngumpet di rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, segala macam. Mereka ngelakuin itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu kalau dimanapun si pasukan perjuangan ada, mereka tahu, bahkan dibom tempat itu gitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau mereka mengetahui di mana pasukan perjuangan berada, kok kebobolan? Nah itu kan? Terlihat kebohongannya di situ kan. Terlihat kebohongannya. Makanya jangankan musuh ya yang memiliki sistem intelijen yang sangat canggih kan. Saya juga sampai sekarang masih berpikir, saya 12 tahun loh di Gaza itu saya berpikir, padahal di Gaza ini 24 jam drone itu nggak berhenti loh. Drone pesawat tanpa awak itu ngitari Gaza itu nggak berhenti. Jadi mereka benar-benar mengetahui setiap langkah, setiap detail yang terjadi di darat Gaza ini. Tapi para pejuang, Masya Allah ya, dengan karomah dari Allah Ta'ala ini, mereka berhasil menyembunyikan semua pergerakannya. Nah terkait misalnya tuduhan mereka akan rumah sakit yang dianggap sarang teroris, itu semalam itu pihak Israel itu baru mengakui bahwa ternyata informasi mereka salah. Mereka menarik lagi tuduhan yang mengatakan di rumah sakit Ashifa itu ada terowongan. Itu sumber resmi. Nanti bisa
cross check di apa searchingnya di Google gitu kan. Jadi setelah ngebom baru bilang kerja salah. Iya, setelah bombardir sana sini baru mengatakan oh ternyata itu misinformasi gitu. Karena emang nggak logis gini. Untuk menanggapi tuduhan itu, ya pemerintah Gaza ini sudah meminta dari awal. Saya meminta tim komite khusus dari negara-negara Eropa, ya dari PBB, komite khusus untuk datang ke setiap rumah sakit di Gaza. Silakan kalian datang ke setiap sudut, ke setiap ruangan untuk membuktikan bahwa selama ini yang disampaikan oleh musuh itu hoax, yang disampaikan oleh Zionis itu sebuah hal kebohongan. Dan itu nggak berani dilakukan karena memang takut terbongkar gitu loh. Takut terbongkar, sudah banyak kebohongan-kebohongan seperti ini dan sayangnya banyak yang memakan informasi dari Barat itu di Indonesia kan, narasi-narasinya itu ditelan mentah-mentah dan akhirnya digunakan untuk menyerang para pejuang di Gaza, mengatakan human shield. Basi lah itu, dunia sudah mulai pinter kok masih ada orang-orang yang berada di kolam kubangan seperti itu kan, mengenaskan gitu. Iya, jadi uniknya bahwa bahkan gini ya, non-muslim di dunia itu udah sadar, bahkan Yahudi yang ada di Israel pun sudah banyak yang protes ya bahwa narasi ini udah nggak kepake gitu di sebagai pembenaran. Tapi di Indonesia banyak yang termakan itu gitu. Ini makanya mungkin informasi yang kurang atau kurangnya mencari literasi untuk cari informasi yang benar, akhirnya mudah sekali kalau digiring ke sana dan ke sini gitu. Nah, ini nih uniknya begini nih. Jikapun mereka mengebom tempat-tempat umum ya, gereja, apalagi kemarin gereja Kristen tertua gitu bahkan dibom juga, rumah sakit Indonesia yang kita semua pada urunan donasi gitu ya, kemudian dibom juga gitu ya, dengan alasan ada human shield. Ini kalau kita balik lagi logika, kalau mereka tahu dimanapun pasukan itu berada, kalau misalnya pasukan perjuangan ini ngumpetnya di Israel misalnya, apakah mereka akan bunuh 10.000 warga Israel? Ya itu. Gitu untuk nyari. Itu kan pernah kan ditanyakan dia di di wawancara itu ya. Ya disitulah namanya itu cacat logikanya gitu kan. Ketika mereka mengatakan, oh ya setiap perang itu harus ada collateral damage gitu ya wajar kita mentarget juang tapi sipilnya itu menjadi korban collateral damage ya. Iya, makanya ketika ditanya terus kalau misalnya para pejuang itu ngumpet di Tel Aviv bakal dibom nggak? Mereka kan berkilah kan, kalau itu enggak karena kita ya mengkhawatirkan nyawa sipil di Tel Aviv. Rasis banget berarti kan? Rasis banget ini. Rasis banget. Jadi ibaratnya kalau misalnya para perjuang itu datang ke Tel Aviv ke rumah sakit kemudian menyandra 10 orang gitu ya, dibom itu satu kota gitu, mestinya kan? Terus bilang ini collateral damage nih, nggak sengaja ya, maaf ya, nggak mungkin kan? Karena ya berarti memang statement ini statement rasis ya. Sekalian aja lah kita habisin juga gini. Karena pengen ngepake nih. Maaf, kotanya mau saya pakai, bisa pinggir gak gitu. Soalnya gitu kan. Tapi uniknya begini nih, bahwa sebenarnya yang dibutuhin dari warga Gaza apa sih dari Netanyahu ini? Kan secara politik dia tuh makin terpuruk kan dengan kejadian ini sebenarnya. Sebenarnya yang dibutuhin dia apa sih? Kalau kita melihat berbagai statement pendahulunya, ya Netanyahu ini kan hanya sekedar suksesor ya, artinya penerus gitu kan, dan dia hanya melanjutkan misi-misi para pendahulunya seperti misalnya Ben Gurion gitu kan, atau misalnya Chaim Weizmann itu para perdana Israel terdahulu. Mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan wilayah Palestina itu sebagai negara Yahudi. Kemudian mereka ingin menguasai tidak hanya Palestina, mereka menguasai kan dari Nil sampai Efrat gitu ya, dari wilayah Syam sampai wilayah sana ke wilayah Irak gitu loh. Nah, jadi tujuan mereka itu membangun sebuah state yang bernama Israel Raya. Nah, jadi dalam usaha mereka mewujudkan impian mereka ini, mereka tersandung ya, ada satu duri dalam sepatu mereka yang namanya Gaza. Jadi Gaza ini menjadi duri di kerongkongan mereka. Mereka mau melahap lebih banyak, tapi sekarang lagi tersendat nih di tenggorokan mereka nih, namanya Gaza.
Nah, makanya mereka berusaha untuk menghapus Gaza ini agar mereka bisa melanjutkan agenda mereka. Makanya kalau Gaza ini sudah tunduk sejak lama, mungkin Mesir juga dicaplok, mungkin Saudi pun bisa dicaplok gitu loh. Makanya harusnya negara-negara Arab ini kalau mau berpikir jernih, mereka harus berterima kasih karena Gaza inilah yang sekarang menjadi benteng yang menjaga agar ambisi rakus jajah ini tidak melebar ke sana sini. Jadi yang diinginkan oleh Zionis ini ya mereka ingin Gaza ini hilang. Kalaupun Gaza stay, mereka nggak mau ada sebuah perlawanan, mau dilucuti senjata-senjatanya seperti yang terjadi di Ramallah atau di tepi barat. Ibarat kan mereka udah nggak punya kekuatan gitu kan, mereka ini seperti itu, mereka maunya menguasai sendiri, mereka juga nggak percaya sama yang namanya two state solution tuh. Mereka oke lah di media mungkin mereka beberapa kali mendukung, tapi itu semua kebohongan karena two state solution bagi mereka bukan sebuah opsi ya, karena mereka ingin menguasai seluruh wilayah Palestina secara full dan menjadikan negara ini Israel sebagai negara Yahudi number one gitu loh, yang tidak ada di dunia sama sekali. Itulah kurang lebih yang diinginkan oleh Zionis itu. Ya, tapi kalau menunggu janji ditepati sama Yahudi secara sejarah sih nggak pernah ya. Memang mereka adalah bangsa yang selalu ingkar janji kan. Sama Nabi aja ingkar janji gitu kan. Udah dikasih tanah perjanjian yang nggak mau diambil kan gitu ibaratnya kan. Wah, ini ibaratnya Nabi aja didustain, apalagi cuma kita doang gitu. Tapi sebenarnya kalau ternyata warga Gaza ngibarin bendera putih sebenarnya udah selesai sebenarnya. Cuma warga Gaza yang menolak untuk menyerah gitu kan? Ya, gini, pimpinan hak di Gaza ini namanya Yahya Sinwar. Ya. Nah, Yahya Sinwar ini dia seorang mantan tawanan Israel. Jadi dia sempat ditahan puluhan tahun lah di penjara Israel. Dalam sebuah wawancara, ketika dia masih di penjara, itu diwawancara oleh salah satu media Israel. Dia bilang, sebetulnya Hamas dia maunya apa sih? Nah gitu dia. Dan dia bilang, kami maunya kemerdekaan Palestina gitu loh. Nah tapi kalau misalnya dalam perjalanannya itu harus ada gencatan senjata, ya kami akan menghormati itu. Kami selalu menunjukkan bahwa kami ini adalah bangsa terhormat dan menghormati semua jenis kesepakatan gitu kan. Nah ketika ditanya kenapa Hamas tidak dibubarkan saja, biar kita siap untuk memberikan negara ini Palestina kebebasannya gitu ya, tapi Hamas dibubarkan. Apa jawabannya? Keberadaan Hamas ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan penjajahan. Selama ada penjajahan, maka para pejuang HA itu akan terus ada. Jadi ini nggak bisa dilepaskan gitu. Kalau kalian mau para pejuang HA ini dibubarkan, sederhana saja, bubarkan saja penjajahan di Palestina. Selesai itu sebenarnya. Tapi memang masyarakat tuh banyak yang mungkin belum banyak membaca ya, bahwa yang disalahin tetap aja kejadian di tanggal 7. Padahal akar permasalahannya itu Nakba kan tentu aja ya. Bagaimana warga Palestina kemudian menerima pengungsi Yahudi dari seluruh Eropa dan kemudian memulai penjajahan terhadap Palestina justru. Jadi tamunya menjajah tuan rumah. Nah, ini mungkin narasi yang kemudian tidak dibahas oleh banyak media, termasuk media luar, seolah-olah Israel memang sudah ada negara sah di situ, kemudian Palestina ingin membunuh warganya. Seolah-olah narasinya dibuat dehumanizing Muslim gitu, dehumanizing Palestinian gitu. Nah, sekarang ini mereka kan selalu memakai narasi bahwa alasan mengebom adalah lokasi para pejuang perlawanan dari Palestina kan gitu. Yang kemudian kalau kita tanyakan kembali bahwa para pejuang ini baru ada 30 tahun yang lalu. Gitu kan. 45 tahun sebelumnya mereka tetap jajah kok, waktu itu nggak ada kan gitu. Logikanya tetap begitu. Atau kita balikin. Kalau mereka alasannya memang cuma gara-gara para pejuang itu, di West Bank kan nggak ada. Pejuang HA ini kan nggak ada. Kok tetap ada 200 orang meninggal tiap hari dibunuhin gitu. Nah, ibaratnya berarti alasan ini sebenarnya pun sudah lumpuh logika kan gitu ya. Secara dunia juga udah paham itu cuma cari pembenaran aja. Nah kalau warga Palestina sendiri gimana nih bahwa menghadapi ini udah jelas lah mereka ingin genosid. Mereka menyesal tinggal di Gaza atau nggak apa-apa atau gimana gitu? Ya. Jadi begini, ada sebuah semacam slogan ya di Israel itu, ini mereka nyebutnya apa? Al-kibar yamutun wa shighar yansun.
Kata mereka, orang-orang tua itu akan mati, maksudnya orang Palestina, dan anak-anak muda itu akan lupa. Nah gitu loh. Jadi mereka memang berusaha itu menghapus Palestina tidak hanya dari segi kemanusiaannya, dari segi masyarakatnya, tapi dari segi sejarah pun mereka mau berusaha hapus ya habis-habisnya. Dan warga Palestina memahami banget itu, memahami banget. Makanya sekali lagi saya selalu katakan bahwa konflik di Palestina ini bukan konflik perebutan wilayah. Jadi konflik untuk menghapus eksistensi sebuah masyarakat untuk digantikan dengan eksistensi masyarakat lain. Itulah yang membedakan penjajahan di Palestina dan penjajahan di dunia luar kan. Contoh misalnya, ketika Belanda menjajah Indonesia, yang datang itu masyarakat Belanda atau tentara Belanda? Tentara kan. Ketika Jerman ingin menjajah Ukraina, yang datang ke Ukraina itu tentara Jerman, tentara Rusia maksud saya. Tentara Rusia apa masyarakat Rusia? Tentara kan. Semua penjajahan di muka bumi ini itu penjajahan oleh tentara untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Itu biasanya. Yeah. Jepang ketika datang ke Indonesia kan yang datang kan tentara Jepang, gitu kan. Nah, beda dengan yang ada di Palestina. Yang datang itu bukan tentara Israel, tapi apa? Tentara dan seluruh warga negaranya itu dibawa Palestina. Jadi bukan sekedar ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya, bukan, tapi mereka ingin merebut setiap jengkal tanah warga Palestina, ingin menjar setiap rumah warga Palestina, ingin mencuri setiap harga, setiap pepohonan, setiap ruang area itu mereka ingin tempati, dan mereka ingin mengusir sepenuh-penuhnya, ya total gitu loh. Warga Palestina itu harus hilang dari tanah ini. Nah, jadi itu yang dipahami oleh warga Palestina. Makanya konflik eksistensi ini harus dihadapi dengan ketegaran eksistensi. Jadi itulah mereka kenapa bersikeras kami nggak akan keluar. Karena kalau kami keluar dengan berbagai alasan, udah itu sudah kekalahan terbesar gitu. Artinya mereka sedang membantu misi penjajah untuk menghilangkan eksistensi warga Gaza, termasuk itu yang analisa bahwa Gaza ini harusnya dikosongkan dulu gitu kan. Itu berarti ya mengikuti keinginan para penjajah, tapi karena orang-orang Gaza memahami apa yang sedang mereka hadapi, jadi mereka pun memahami apa yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak akan mau keluar. Memang sebagian ada yang mengungsi, oke lah, tapi banyak yang mereka mikir udah kami stay aja. Kalian mau tembaknya kan silakan. Dan lebih baik kalian mati di rumah kami sendiri daripada kami mati di pengungsian. Tahun 2000 berapa? Saya lupa, 2008, 2009 itu ada seorang dokter di bidang hadis, namanya itu Dr. Nizar Royan. Dia punya 4 istri, tinggalnya di Jabalia sana di utara. Nah, jadi rumah dia itu sekitar 4 tingkat, satu tingkat itu istrinya kan ada 4 istri nih, semua tinggal di satu rumah, satu lantai gitu. Nah, suatu hari dia dihubungi oleh Angkatan Udara Israel. Dia bilang, kami akan ngebom rumah kamu harus mengungsi sekarang. Dia bilang apa? Oh, silakan bom aja, tapi saya nggak akan mengungsi, ini rumah saya, kamu nggak berhak mengusir saya. Seperti itu. Dibom akhirnya, meninggal semua. Dr. Nizar Royan dengan seluruh istrinya meninggal semua, kecuali satu anak namanya tuh Muhammad Abdul Aziz apa masalah ya, Abdul Aziz Royan itu. Dia masih hidup sampai sekarang. Artinya kita melihat keluar dari Gaza bukanlah opsi bagi warga Gaza. Itu artinya kekalahan, dan warga Gaza ini tidak akan mau tunduk dan tidak akan mau menyerah di hadapan sebuah ancaman seperti ini. Iya. Kemarin juga memang ada narasi ya, kenapa negara-negara di luar Palestina, negara Arab tuh nggak bantu gitu ya. Nah, kemudian saya dengar wawancara sama Basim Yusuf dengan Piers Morgan yang ditanyain kenapa negara Arab nggak menerima warga Palestina untuk tinggal di tempatnya untuk mengosongkan wilayah gitu. Beliau jawab begini, kenapa Amerika nggak menerima para Yahudi untuk tinggal di Amerika? Jawab gitu. Memang sebenarnya kalau kita lihat ya, narasi-narasi mengatakan bahwa minggir dulu aja, kosongin dulu, nanti balik lagi kalau udah aman kan gitu. Itu narasi yang sama yang dipakai mereka ketika di Nakba tahun 48 dulu saya dengar. Bahwa menyingkir dulu gitu supaya nggak kena ethnic cleansing. Setelah itu sampai sekarang jadi negara yang dipinggirkan itu sampai sekarang nggak bisa pulang. Iya.
Betul, gini Mas Ari, tau gak? Kejadian Nakba itu banyak orang-orang itu yang keluar dari rumah mereka itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian sama selimut, artinya barang-barang yang mereka anggap berharga. Tapi kebanyakan mereka tinggal di rumah. Kenapa? Karena mereka pikir ini nggak akan lama, ini paling 1-2 hari. Itu adalah apa yang mereka pahami itu seperti itu. Nakba itu ya, nggak kita keluar paling lama seminggu lah, kita balik lagi ke rumah. Sekarang sudah 80 tahun lebih ya, dari 48 sampai sekarang kan ya sudah 60 tahun lebih ya, 70 tahun lah. Mereka belum pulang-pulang sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Bahkan ada salah satu cucunya yang jadi terkenal sekarang, yang barusan kemarin cerita, yaitu bapaknya Bella Hadid. Dia cerita, bahkan sampai ibunya ngambil selimut buat gendong dia aja nggak boleh gitu. Enggak, cuma sebentar kok, pergi keluar sebentar aja gitu. Makanya sekarang, alhamdulillah sekarang jadi punya anak Bella Hadid yang walaupun jadi supermodel dunia tapi tetap konsisten bela Gaza, dan kabarnya beliau dipecat dari Dior ya kalau nggak salah, dan kemudian diganti oleh model dari Israel. Nah, sekarang kalau tanggapan dari warga Gaza sendiri terhadap pahlawan perjuangan gimana? Apa mereka juga kemudian ketika ada penyerangan dan pemboman ini mereka juga marah dengan apa namanya perjuangan kemerdekaan, atau mereka memang pejuang dan nggak apa-apa emang udah nasibnya, atau gimana? Sikapnya gimana sih? Jadi warga Gaza ini memahami bahwa setiap perlawanan pasti ada risikonya. Bagaimana hak ini bisa mendominasi di Gaza? Karena hak ini mendapatkan suara terbesar di Gaza. Jadi ketika pemilu tahun 2004, ya, pemilu 2004, hak ini kan ikut pemilu resmi ya, antara beberapa partai, dan hak yang menang tidak hanya di Gaza tapi juga menang di Barat. Artinya apa? Artinya masyarakat ini memilih jalur perlawanan di sini karena hak ini kan gerakan perlawanan ya. Kalau yang satunya F itu? Oh, F ini kan perundingan. Oh, oke. Perundingan. Artinya mereka semua sudah memahami bahwa pembebasan ini nggak akan terjadi tanpa perlawanan. Dan mereka pun sudah tahu resikonya ketika mereka memilih perlawanan, artinya akan ada banyak korban. Sama seperti hari ini, ketika mereka memberikan dukungan penuh kepada para pejuang, mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan para pejuang yang mengambil langkah berani gitu kan, memulai serangan kali ini kan. Nah, jadi mereka juga punya semacam keyakinan masing-masing kita ini perlu pengorbanan. Dan pejuang-pejuang itu berjuang di garis depan pun bukan tanpa resiko. Mereka itu yang berjuang di garis depan itu yang menghadapi tank-tank baja itu kan, ya dengan tangan kosong gitu kan, membawa bom dia langsung ke tubuh tank itu. Itu mereka yang sudah siap mati gitu loh. Mereka juga berkorban dengan jiwa dan nyawa. Nah, sementara warga sipil ini mereka memahami juga peran mereka gitu ya. Kalau peran para pejuang itu mengangkat senjata, maka peran kami warga Gaza ini kami bertahan. Kami bertahan dengan segala risikonya. Kami kelaparan, kami kehausan, nggak apa-apa, tapi kami tidak akan pernah menyalahkan para pejuang. Itu yang menjadi prinsip dasar mereka. Biar anak-anak kami terbunuh, tapi kami tidak akan pernah menyalahkan para pejuang. Gitu loh, karena ini sudah menjadi pilihan kami, dan ini sudah menjadi risiko kami warga Palestina. Seperti itu. Jadi semuanya berjuang, baik itu yang di depan, di garis depan, maupun yang ada di pengungsian, mereka sedang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ini luar biasa. Jadi ibaratnya kalau di banyak video yang beredar mengenai apa yang terjadi di Gaza, justru membuat keingintahuan warga masyarakat dunia terhadap ini penduduk Gaza terbuat dari apa sih gitu. Ibaratnya dengan bombardir, roket segitu banyak segala macam, nggak pernah mereka ngelihat warga Gaza itu mengumpat Israel tuh nggak pernah. Maksudnya kayak ngomongin jelek Israel gitu tuh nggak pernah. Tapi setiap dapat musibah, alhamdulillah, Allahu Akbar, keluarnya doa melulu. Itu yang membuat orang-orang luar itu bingung, apa sih keimanan mereka nih? Apa sih dalam hati mereka nih? Mereka diginiin tetap dibalikin lagi ke Tuhannya gitu. Jadi seperti orang yang mencintai kematian, seperti musuh mencintai kehidupan gitu. Ini luar biasa. Ini yang justru malah memberikan hidayah banyak orang, banyak di sosial media hal seperti itu gitu. Mungkin salah satu contohnya saya akan berikan tayangannya berikut ini.
Nah, ini menarik ya, bahwa walaupun ribuan jenazah dari warga Gaza, mungkin ada juga anak-anak yang masih tertimbun seribuan di balik bangunan gitu ya, nggak bisa diambil, nggak bisa dievakuasi gitu ya. Tapi ternyata, kalau nggak salah dengar, ini banyak nih viral di sosial media, berbagai postingan mengatakan bahwa Gaza ini justru wangi gitu. Nggak bau bangke gitu. Jadi nggak terlihat bagaimana evakuasi itu pakai masker gitu. Karena bau jenazah, bau bangke segala macam, justru keluarnya wangi gitu. Seperti postingan berikut ini, kita lihat nih. Jadi jenazah-jenazah yang hadir itu yang jadi korban, termasuk jenazah para pejuangnya itu juga wangi gitu, mengeluarkan bau misk gitu atau bau apa gitu ya ibaratnya. Nah, apa betul kejadiannya begitu, Syekh, di sana? Jadi gini, 5 hari pertama agresi itu saya stay-nya di rumah sakit di Indonesia, di wilayah utara. Dan saya dengan teman-teman kita langsung menyambut langsung ratusan jenazah yang sampai ke rumah sakit Indonesia, gitu kan. Dan itu ada yang dibiarkan sehari gitu kan, karena memang untuk proses identifikasi kan biasanya membutuhkan waktu ya, gitu. Dan itu sama sekali oke lah, ada bau-bau darah, tapi wajar, darah amis-amis biasa gitu loh, nggak pernah cium bau bangke, itu nggak ada, gitu kan. Dan juga kemarin ya sering banget lah saya berhadapan langsung dengan mayat-mayat anak-anak, mayat-mayat warga sipil, dan memang betul nggak ada bau-bau itu, sebetulnya nggak ada. Meskipun kalau bau wangi menyengat itu saya nggak pernah benar-benar mencium ya, karena mungkin saya nggak fokus gitu, karena saya udah ngeliat wajah ngelihat kondisi mayat itu, karena saya udah nggak fokus apa-apa gitu loh. Banyak itu kan. Tapi kan kita bisa melihat kesaksian teman kita itu, Fikri itu teman saya juga, WNI yang ada di Gaza. Dia sempat sampai memegang dahinya gitu, dahi syahid, dicium, dan memang bau kasturi. Namanya adalah Mustafa. Umur 16 tahun. Tadi saya baru memegang jasad beliau, Masya Allah sekali. Wangi yang keluar dari tubuh seorang syuhada. Itu juga membuktikan memang kemuliaan warga Gaza gitu lah, yang mendapatkan syahid mereka dalam berbagai aksi serangan-serangan, ya Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ya di sini jelas ya, dijelaskan bahwa warga juga tidak merasa bahwa pasukan perjuangan adalah biang kerok masalah ini, gitu. Ini adalah sebuah hal yang qadarullah ya. Bagi mereka collateral damage jika mereka terpilih itu adalah syahid. Ini luar biasa. Mas Hussein, kalau kita sekarang mendengarkan ada ungkapan kalau ngirim bantuan ke Gaza itu nggak akan sampai gitu. Nah, sebenarnya banyak yang bilang bahwa ini semacam pengembosan semangat dari warga Indonesia untuk jadi nahan untuk nggak jadi ngirim nih, gara-gara ada narasi itu gitu. Tapi sebenarnya gimana sih, Syekh? Di sana benar-benar sulit masuk atau benar-benar nggak sampai, ada yang pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan, atau ada dengan metode-metode yang berbeda atau gimana? Jadi gimana tuh? Ya, jadi kalau masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan bahwa bantuan-bantuan ini nggak masuk, maka bisa dipastikan memang dia sengaja menutup mata. Ya, nggak mungkin kalau dia nggak tahu bahwa sejak hari pertama aja agresi Israel ini, kita hampir setiap hari mendengar ada namanya Rumah Sakit Indonesia, ya kan? Setiap hari tuh Rumah Sakit Indonesia itu rumah sakit yang dibangun oleh warga Indonesia. Itu kan salah satu bentuk nyata bahwa itu sampai ke Gaza, gitu kan? Belum lagi masjid-masjid di Gaza, ada Masjid Istiqlal, itu masjid murni dari dana masyarakat Indonesia. Ada masjid namanya Masjid Khalil Wazir yang dibangun oleh namanya Kang Emil, gitu kan. Nah, bantuan-bantuan logistik juga sudah berjubel banget, dokumentasinya banyak banget gitu loh. Makanya kalau masih ada yang meragukan,
Ya memang artinya bukan dia itu nggak tahu, tapi dia sengaja tidak mau tahu atau menutup mata atau misleading informasi. Atau memang ada agenda khusus gitu mungkin ya? Iya, kemungkinan ada agenda ke arah sana gitu loh. Karena argumen itu argumen yang sama sekali nggak berdasar, nggak, artinya mudah banget dipatahkan. Sudah terlalu banyak bukti-bukti depan mata untuk untuk membuktikan bahwa memang bantuan-bantuan itu masuk. Kalau misalnya contoh nih, untuk yang sekarang nih, itu saya setiap hari distribusi bantuan ini. Saya bagi-bagi, setiap hari itu saya bagi 1.000 paket makanan untuk 3.000 orang setiap hari tuh. Ada juga kita bantuan belanja, kita traktirin warga Gaza ini untuk belanja usaha mereka. Itu duit siapa? Apakah itu duit saya sendiri? Emang saya orang kaya? Sampai traktirin ribuan orang Gaza. Emang saya orang kaya? Punya uang ngasih makan 1.000 paket setiap hari? Itu kan uang donasi gitu loh. Kalau bukan uang donasi, uang siapa lagi? Ya ini jelas sebetulnya. Kalau memang orang mau mencari faktanya, mudah. Tapi memang kalau ada orang yang memang sengaja ingin menyampaikan sebuah narasi-narasi lain, agenda lainnya, itu terserah mereka gitu. Dan di sini ya mungkin bisa dipahami ya, mungkin banyak orang Indonesia yang nggak paham bahwa di Palestina itu wilayahnya terbagi-bagi gitu ya. Ada yang mungkin baru berapa kali visit Aqsa udah seperti tahu Gaza, padahal Aqsa dengan Gaza itu beda wilayah gitu kan. Ada yang mungkin pernah ke West Bank seolah-olah tahu Gaza gitu. Jadi bahwa ini wilayah yang berbeda-beda gitu. Pernah visit salah satunya bukan berarti sudah bisa mengetahui informasi dari sisi lainnya gitu ya. Dan kalau kita lihat ya mungkin saudara-saudara kita yang ada di sana nih, entah pejuangnya atau juga para pelaku humanitariannya, warganya, itu di tanah ribat yang lagi berjihad gitu, Syekh ya. Gitu, ataupun mungkin ada narasi-narasi yang miring gitu ya. Kalau tanpa bertabayun akan menjadi fitnah, ya nggak Syekh? Jadi ibaratnya, Iya, betul. Misalnya pun ternyata informasi yang dapat itu sebuah fitnah, itu bagaimana cara minta maafnya nanti? Kayak gitu kan? Bagaimana caranya kalau ternyata bahwa yang dikatakan itu hanya sebuah asumsi, tidak berdasarkan bukti, tapi hanya katanya-katanya atau dugaan aja, yang akhirnya akan menjadi fitnah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat insya Allah gitu kan? Nah ini yang tentunya juga perlu kita pahami. Kita tahu atau nggak tahu, kita husnuzon sama saudara kita yang ada di sana ya teman-teman semuanya ya. Apapun terjadi di lapangan, mereka sedang berjuang. Ada baiknya kalau kita nggak tahu sesuatu secara persis, ya kita tutup mulut kita aja atau doakan secara kirimin doa aja gitu maksudnya. Jangan sampai kemudian menjadi satu polemik dan perpecahan yang kira-kira membuat praduga-praduga yang jadi suudzon gitu sama saudara kita yang ada di sana. Gitu. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat ya. Kondisi warga sekarang ini kan ini masih dibombardir aja. Iya, masih banget. Ya, beberapa menit yang lalu juga masih ada bom jatuh di salah satu rumah yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Dan dari semalam saya masih dari semalam sampai tadi pagi itu masih terus dentuman itu sana sini gitu kan. Ya, artinya bukannya mengurangi intensitas, ya di Indonesia ini malah semakin memperbanyak serangan-serangannya dan semakin brutal. Target-target itu semakin brutal. Rumah sakit terus dihantam dan pengungsian gitu ya. Para jurnalis ini, masya Allah ya, tidak hanya di target jurnalisnya, tapi keluarganya pun ditarget gitu. Artinya nggak ada tempat yang aman, nggak ada sosok yang aman, semua. Sekarang itu di Gaza itu termasuk saya, ya ini hanya sedang menunggu giliran saja. Ya, kapan kita menjadi target selanjutnya gitu kan? Karena kita bisa melihat sekarang itu Zionis ini terus melakukan bombardir tanpa jeda dan dengan rileks gitu loh, tanpa ada yang bisa menekan. Itu ngeri sekali sebetulnya. Jadi kita lihat contoh ketika mereka ngebom rumah sakit Baptis itu ya, Medani itu. Itu kan 600 yang meninggal. Dunia semua mengecam. Ya paling enggak kalau emang mereka itu merasa bersalah itu mereka kurangi intensitas lah. Kurangi serangan-serangan. Ini malah semakin menjadi-jadi. 2 hari setelahnya itu pengungsian Jabalia di utara itu 1.000 korbannya, bukan cuma 600, 1.000 korbannya. Terus semakin brutal. Kemarin di pengungsian Maghazi, jalur Gaza bagian tengah,
itu juga benar-benar hancur lebur. Nah, sekarang ini masih terus nggak berhenti serangan-serangan itu. Ya artinya memang ya Gaza sedang dijadikan lumbung pembantaian. Untuk informasi ya, Arya, dalam 30 hari ini jumlah berat TNT yang sudah dijatuhkan di Gaza ini sudah 30.000 ton. 30.000 ton. Nah, kalau kita melihat bom atom yang jatuh di Hiroshima, itu cuma 12.000 ton. Bandingkan perbedaannya. 3 kali lipatnya. Hiroshima itu ya 12.000, ini sudah 30.000, dan jangan lupa Hiroshima itu luasnya 800 km persegi. Sementara Gaza ini cuma 300 km persegi. Artinya dengan wilayah yang lebih kecil, penduduk yang lebih padat, dan bom yang lebih masif. Kita bisa bayangkan bentuk kerusakan dan kehancurannya. Ya. Andaikan mental warga Gaza seperti yang terjadi waktu dulu di Hiroshima, udah nyerah ya. Tapi warga Gaza ini nolak untuk nyerah ya. Walaupun dibom tetap aja nggak ada kata-kata nyerah ya dari mereka. Ini Masya Allah luar biasa. Apa sih yang membuat mereka itu menolak untuk menyerah ini? Ya, karena warga Gaza memahami bahwa yang sedang mereka perjuangkan ini bukan semata-mata rumah mereka. Yang sedang mereka pertahankan bukan semata-mata darah mereka. Mereka sudah memperjuangkan kehormatan seluruh umat Islam. Hari ini seluruh dunia ini sedang dijajah oleh Barat, kecuali Gaza. Ketika Masjid Al-Aqsa ini dinodai, ya dihinakan, diserbu. Seluruh dunia, para pemimpin dunia itu hanya bisa berstatement verbal, ya mengancam, mengutuk, nggak ada banyak berbuat. Gaza satu-satunya kekuatan di dunia yang berani mempanis Israel, menghukum Israel atas berbagai aksi penodaan terhadap Masjid Al-Aqsa, itu cuma warga Gaza. Seperti itu. Jadi satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel cuma Palestina. Iya, semua tangan dunia itu sedang terbelenggu, sedang terjajah, sedang tertawan. Kecuali Gaza yang masih berani ya memiliki kebebasan untuk mempanis dan menghukum Israel yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh hukum dunia internasional. Jadi di balik perjuangan Gaza ini sekali lagi mereka mengemban amanat yang sangat berat. Jadi mereka sedang mengemban kemuliaan umat Islam, kehormatan Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza hancur, kalau Gaza menyerah, sudah tidak ada lagi kemuliaan umat Islam hari ini. Sudah hancur, hancur. Ini benar nggak yang saya dengar bahwa Gaza ini sekaligus, ya maksudnya gini, sudah bagi Israel sudah tidak dianggap manusia ya, udah dehumanizing ya, ibaratnya dibilang seperti, kan ada statement tuh dari seseorang tuh yang bilang kata human animal gitu ya. Jadi membuat mereka ketika menghabisi warga atau civilians itu ya nggak ada rasa bersalah karena udah dianggap sebagai binatang gitu ya. Tapi justru malah dunia melihat bahwa yang melakukan inilah yang binatang gitu. Yang bilang bahwa warga Gaza binatang, justru mereka yang punya mental seperti binatang. Justru Gaza ini jadi tempat percobaan senjata perang gitu. Semua senjata yang dilarang di tempat lain dipergunakan di Gaza, termasuk white phosphor. Itu gimana tuh? Ya, sebetulnya pandangan orang Yahudi terhadap warga Gaza ini sama dengan pandangan mereka terhadap orang-orang di luar mereka. Jadi kan dalam kepercayaan Talmud mereka ini kan ada sebuah anggapan bahwa semua manusia, semua ras di luar ras Yahudi itu adalah ras pembantu hewan yang diciptakan untuk menjadi bawahan mereka, yang diciptakan menjadi budak-budak mereka. Jadi bukan hanya warga Gaza gitu. Mas Ari pun dianggap oleh orang Yahudi sebagai makhluk yang rendah gitu kan. Jadi itu dari dasar itulah mereka bertindak ya, mereka merendahkan seluruh ras manusia, masuk ya yang ada di Gaza ini. Tapi ya kita tahu lah itu semua kan hanya delusinya mereka, itu halusinasi mereka. Pada hakikatnya mereka inilah sebetulnya yang kelakuannya itu jauh lebih rendah dibandingkan hewan gitu. Iya ya, karena mereka merasa lebih mulia dibanding manusia lain ya. Maksudnya kepercayaannya agak sedikit rasis ya, bahwa yang terbaik tuh mereka, sisanya adalah di bawah mereka, karena merasa para nabi diturunkan di sana gitu kan. Jadi mereka lebih mulia gitu. Berarti kalau memang begitu kepercayaan berarti rasis banget Tuhan ya.
Oh iya, super rasis itu, bukan rasis, super rasis. Super rasis ya. Nah kalau ngomongin bom fosfor putih ini, emang impact-nya apa yang saya lihat di masyarakat yang kena fosfor putih gimana? Kebakar kah atau gatel kah? Jadi fosfor putih ini, setahu saya ini media memiliki dampak langsung dan dampak jangka panjang. Dampak langsungnya ya mereka sesak gitu kan, kemudian juga terkena kulitnya terbakar gitu ya. Kalaupun ya yang tidak terkena secara langsung, artinya bosan-bosan ringannya itu tahu saya ya, itu mereka akan mengalami menderita penyakit kompleks dan penyakit akut di masa mendatang. Dan jangan lupa juga setiap bom-bom yang dijatuhkan di Gaza ini itu memiliki semacam materi ya yang ada karsinogeniknya gitu loh, artinya memiliki racun-racun yang bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi biasanya kanker ini akan terlihat 10 tahun setelahnya. Ya, jadi itu di Gaza ini banyak sekali di Gaza ini orang-orang yang mengidap kanker akibat menghirup asap-asap yang dihasilkan oleh ledakan-ledakan yang jatuh bersama bom Israel itu. Dan asap-asap ini kan juga selain terhirup juga ini menempel di tembok-tembok, ya di jalan-jalan, di pohon-pohon, dan ini benar-benar penyebarannya sangat masif sekali itu. Oh, jadi kalau lagi ada bawa fosfor putih, ngapain dilakukan warga Gaza? Berlindungnya? Ya, mereka lari sejauh-jauhnya, mungkin paling ya menghirup menggigit bangku bayi kalau ada bangku bayi di sekitarnya gitu kan, agar tidak masuk ke mata dan sebagainya. Tapi alam ya nggak terlalu banyak opsi yang dimiliki oleh warga Gaza kalau mereka menghadapi senjata-senjata massal seperti ini. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi walaupun begitu pihak Israel juga tetap mendinai membidik rumah sakit, membidik warga menggunakan senjata terlarang, mereka tetap berbohong untuk itu. Tapi sebenarnya banyak bukti-bukti dari kebohongan-kebohongan dari Israel sendiri ya. Seperti halnya katanya waktu tanggal 7 itu ada kepala bayi yang dipotong, 40 bayi yang akhirnya terungkap bahwa itu hoax gitu dan nggak ada buktinya, dan pelakunya ketika ngelakuin hal tersebut gitu, proses produksinya bocor gitu kan, ketahuan banget, dan akhirnya diklarifikasi bahwa nggak lihat langsung gitu kan, akhirnya diklarifikasi, tapi sudah diviralkan oleh dunia, dan bahkan untuk orang-orang yang teredukasi ngerasa kejam ya ini pasukan perjuangan kan gitu. Nah, hal seperti ini udah sering dilakuin sama Israel ya, bukan hanya ngebom, tapi mereka juga selain ngebom, ngebunuh, juga memfitnah. Ini kan luar biasa, jadi udah dibantai, juga difitnah. Ini double-double nih yang diterima sama warga Palestina kan gitu kan. Sepertinya waktu ngebom rumah sakit Nasrani itu, dibilang katanya pakai bomnya roketnya para pejuang gitu kan. Nggak taunya bukti videonya ada gitu. Yang membunuh wartawan Amerika dulu, Shirin itu, ya kan, nggak ngaku, ternyata akhirnya ketahuan bahwa pelakunya dari mereka semua gitu. Tapi mereka nggak malu ya gitu ya. Ya seperti itulah cara kerja mereka. Karena mereka merasa menguasai media, karena mereka merasa bisa menggiring opini, mereka menguasai narasi. Jadi mereka bebas ya mengubah kebohongan menjadi fakta. Bahkan itu tidak hanya korbannya tidak hanya selain orang-orang Israel ya, pemerintah Israel sendiri berusaha membuat rakyat mereka itu mempercayai kebohongan yang diproduksi oleh pemerintahan itu sendiri gitu. Dan itu banyak kejadian. Seperti contoh misalnya jumlah korban tewas dari kalangan tentara Israel itu banyak disembunyikan. Kemarin itu sekitar 4-5 hari yang lalu itu ada seorang wartawan Israel sendiri, dia kaget ketika dia masuk ke rumah sakit, itu banyak sekali ratusan korban tewas dari pihak militer, dan dia sempat mengeluarkan statement gitu kan tentang banyaknya korban-korban tewas ini yang tidak diumumkan oleh pemerintah Israel. Itu membuat kegaduhan, dan akhirnya tahun ini dipecat dari pekerjaannya, dan kata sekarang harus bagaimana. Yang pasti itu juga membuktikan kebohongan-kebohongan lain yang diproduksi oleh pemerintahan Zionis Israel ini.
Nah, jadi kebohongan ini didukung dan juga sepertinya PBB juga menutup mata untuk hal ini. Bahkan kita dengar ada bantuan untuk Israel sebesar 277 triliun yang digelontorkan Amerika untuk Israel. Bukan untuk Gaza, bukan untuk Palestina, tapi justru untuk Israel gitu. Sedangkan yang butuh bantuan sebenarnya Palestina dengan keadaan seperti ini. Ini gimana ya kita melihat keadaan nggak berimbang seperti ini, tapi di depan mata cuma bisa protes. Apa jadi yang mesti kita lakuin nih? Ya, kita sekarang menikmati aja. Kita menikmati Masya Allah. proses, ya kita menikmati proses yang sedang berjalan. Maksudnya apa? Jadi semua fakta di lapangan menunjukkan, mengindikasikan bahwa saat ini kita sedang memasuki satu dari 3 tahap kehancuran Israel yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dan ntar Mas Ari buka aja surat Al-Isra ayat 7, itu sudah Allah sebutkan tuh, Allah detailkan. Jadi proses kehancuran Israel itu ada 3. Faida jawadul akhirati liyasu wujuhakum, yang pertama. Ya, kemudian waliyadkhulul masjidah kama dakhala awwal marrah. Yang ketiga waliyasbiru ma'al tasbiru. 3 hal. Pertama kata Allah ya. Pertama adalah kalau janji terakhir ini datang, artinya janji ke kerusakan Yahudi ini kan dalam Al-Quran disebutkan 2 kali nih. Dalam surat Al-Isra ayat 3-nya Allah sudah menjelaskan bahwa kami sudah tetapkan dalam kitab. Dalam kitab ini ada yang mentafsirkan kitab Taurat Yahudi. Ya, Taurat itu kitab umat Islam ya, yang turun kepada Bani Israel. Dalam Taurat itu sudah disebutkan bahwa Yahudi ini, Bani Israel ini akan melakukan 2 kali kerusakan yang level itu level internasional, level dunia. Ya, kerusakan pertama sudah terjadi, yaitu di masa Umar bin Khattab ketika akhirnya memberangus orang-orang Yahudi Madinah sampai membebaskan Baitul Maqdis. Nah, yang kerusakan kedua ini yang sekarang sedang terjadi nih. Kata Allah berfirman, apabila datang janji yang terakhir, kerusakan terakhir, ya. Nah, langkah pertama adalah apa? Akan terjadi proses gelombang, ya, sebuah insiden peristiwa di mana wajah-wajah Bani Israel ini akan rusak ini. Artinya apa? Artinya akan terungkap semua kebobrokan dan kejahatan mereka. Itu sekarang sedang terjadi. Dunia sekarang sedang menonton bersama-sama, ya, bahwa satu demi satu kebohongan terus terbongkar. Dan ini kebohongan ini dari berbagai faktor. Kebohongan tentang kecanggihan teknologi, ya kan? Katanya kan mereka punya sistem pertahanan terkuat di dunia. Ternyata mudah ditembus oleh para pejuang. Ini sudah terkuat kebohongannya. Kemudian militer mereka yang katanya paling tangguh, kan ternyata dengan mudah dikalahkan oleh para pejuang. Tank-tank baja mereka yang katanya paling mutakhir ya, tank Merkava 4, namanya Merkava 4 itu paling mutakhir, ternyata dengan mudah dihancurkan oleh para pejuang. Ini juga sudah bongkar kebohongan dari segi militer. Kemudian juga sisi buruk kemanusiaan mereka sudah dibongkar juga, ya. Bagaimana mereka membantai warga sipil, dan itu semua disaksikan oleh miliaran pasang mata. Bagaimana mereka ini melakukan genosida, ya. Kemudian juga keburukan citra mereka juga sudah terbongkar sekarang. Mereka sudah bisa berbohong, termasuk kebohongan 40 anak-anak yang dibunuh, gitu kan. Kebohongan rumah sakit Medani. Artinya sekarang kita nikmati aja proses ini. Kita menikmati mereka sedang membangun kehancuran mereka sendiri, gitu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan liyasu wujuhakum. Jadi mereka benar-benar wajah mereka yang selama ini di make up oleh media-media mereka, yang dipercantik oleh propaganda mereka, sekarang sedang dipreteli di satu-satu oleh para pejuang nih. Dunia sedang melihat boroknya dan mengerikannya wajah sesungguhnya dari jajahan itu. Insya Allah Ta'ala, kalau kita kembali kepada Al-Quran langkah kedua, insya Allah setelah fase ini kita semua akan bisa masuk ke Masjidil Aqsa tanpa harus berperang. Kalau ini ada peperangan untuk masuk Masjidil Aqsa, tapi saat itu kemungkinan Zionis masih akan ada. Nah, mereka akan hancur di tahap ketiga, walitabbiru ma'al tasbiro. Tahap ketiga itu adalah tahap di mana umat Islam ini akan berhasil membinasakan seluruh bangsa Yahudi dengan kebinasaan yang sangat total. Seperti itu. Jadi kita sekarang sekali lagi sedang hidup
kita sedang proses menjadi itu ya? saksi sejarah. Kita sedang menjadi saksi sejarah ditulisnya tinta emas ya perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, dan kita sekarang punya peluang untuk tidak hanya menonton atau menjadi saksi, tapi kita menjadi pelaku sejarah, menjadi bagian yang ikut membongkar keborokan mereka. Ya, adanya podcast hari ini juga nih, konten hari ini juga bagian dari Liyasuju Hakim untuk membongkar bobroknya wajah-wajah mereka. Dan ini kita juga sekarang sedang menuliskan sejarah kita sendiri dalam perjuangan kehancuran Zionis ini. Yang penting kita ikut di antara itu ya, di antara semut-semut kecil yang mencoba untuk berubah itu ada kitanya lah insya Allah. Masya Allah luar biasa. Satu tanda-tanda kehancuran dan mudah-mudahan bisa terjadi dalam waktu dekat ya. Ini buktinya luar biasa nih, beberapa delegasi duta besar tuh mengusir diplomat dari Israel. Kemudian kemarin di Dagestan gitu, pesawat dari Israel diusir, suruh balik, mengusir warga Israel dari Rusia, dari Dagestan. Jadi ibaratnya ini sebuah proses yang kalau dilakukan terus nggak mungkin akan terjadi ciri-ciri berikutnya, bahwa semua orang akhirnya sekarang ngelihat bahwa Israel ini rasis banget ya, ibaratnya benar-benar kejam, rasis, kemudian juga memandang yang di luar bangsanya adalah bangsa yang lebih rendah gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, Syekh, kira-kira ada pesan apa buat para viewers kita nih supaya tidak mudah termakan isu atau tidak mudah termakan dengan upaya penggembosan perjuangan gitu? Kira-kira apa ini Syekh yang perlu dilakukan? Jadi pertama kesadaran bahwa semua yang kita ucapkan itu akan dihisap, semua yang kita sebarkan akan dihisap. Dengan demikian kita akan membangun sense kita untuk lebih hati-hati dalam memilih informasi untuk kita sebarkan, gitu kan. Dan untuk bicara Palestina, teman-teman, sebetulnya sangat mudah sekali sih untuk menentukan apakah narasi ini hoax atau tidak gitu ya. Pokoknya kalau narasi itu arahnya itu menguntungkan pihak Zionis, menyudutkan Palestina, ya artinya itu sudah ada benih-benih hoax di situ, ada benih-benih propaganda di situ kan. Nah, dan kebenaran itu simpel, tidak berbelit-belit gitu ya. Yang berbelit-belit itu adalah kebohongan atau kejahatan. Makanya alhamdulillah di antara nilai plus ya kita memperjuangkan Palestina ini, kita gampang mendapatkan informasi yang valid dan kita nggak perlu berbelit-belit dalam menyampaikan argumen kita kepada orang-orang yang selama ini berusaha menyudutkan perjuangan Palestina. Dan yang terakhir teman-teman, saya mohon kalau teman-teman itu ini sering sana melihat postingan saya ya, mampir di beranda gitu ya, atau di YouTube, di Instagram. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kami itu menyebarkan informasi dari Gaza ini, resikonya itu kematian. Ya, resiko itu kami mungkin ditarget, resikonya kami mungkin terkena bom, artinya tidak mudah. Nah, dan ketika kami memberanikan diri untuk menyampaikan sebuah informasi, itu harapan kami itu agar informasi itu tersebar. Seperti podcast kali ini, harapan saya ini disebar seluas-luasnya, gitu kan? Karena antum nggak punya risiko apa-apa, gitu. Risiko antum paling kuota, gitu kan? Pegel, capek, mencetin HP, gitu kan? Risiko kami di sini kematian, gitu. Jadi kami perlu sinergi antum semua, kolaborasi kalian semua. Gitu. Biarlah kami menanggung risikonya di sini. Tugas kalian adalah menyampaikan suara-suara yang tidak bisa disampaikan ya oleh warga Palestina. Makanya keberadaan kami di Gaza ini adalah lisan warga Palestina untuk menyampaikan kepada kalian semua. Karena orang Palestina yang nggak bisa berbahasa Indonesia, jadi saya di sini dengan menyampaikan pesan saya ini dengan bahasa yang kalian mengerti. Dan tugas kalian adalah menyampaikan, ya, menjadi bagian dalam operasi Liyasuju Hakim tadi itu. Operasi langkah pertama dari tiga fase kehancuran bangsa Yahudi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Maka dari itu ya semangat terus kesuarakan semua ini, jangan sampai kendor, jangan sampai pupus ya. Semangat ini harus kita pertahankan konsisten
Karena inilah yang akan menjadi amal jariah kita semua di akhirat kelak. Nah, itu demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Ari. Mohon maaf ya. Jika kalau sudah diundang di channelnya, semoga ini juga dicatat oleh Allah sebagai jalan jihad kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Syekh Husain Gaza. Teman-teman semuanya, untuk yang ingin mengetahui sepak terjang beliau, langsung aja follow Instagramnya, yaitu yang baru itu m_Husain_Gaza. m_Husain_Gaza dan juga Abu Muslim_Gaza. Gaza, dan juga YouTube-nya Muhammad Husain Gaza. Ya, langsung di follow semua teman-teman semuanya. Dan kita lihat bagaimana banyak sekali jurnalis yang gugur di sana, memang dalam rangka untuk menutupi kebiadaban yang terjadi di Israel. Jadi ayo kita, risiko beliau adalah nyawa, risiko kita adalah mungkin diserang sama pro Israel gitu. Jadi buzzer. Jadi jarak antara kita dengan jannah insya Allah hanya antara jempol ke handphone kita kalau kita mau mereshare lagi. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita dukung perjuangannya. Jika ada yang melemahkan, udah tutup kuping aja. Dan jangan lupa untuk panjatkan doa terus untuk saudara kita yang ada di sana. Untuk teman-teman yang ingin juga menyupport ke Gaza, bisa langsung melalui itu INH yang ada di channel beliau, atau juga bisa klik link di bio saya juga yang ada di Instagram. Insya Allah kita juga akan salurkan ke beliau juga. Dan untuk semuanya yang ada di rumah, apapun yang kita bisa segala potensi yang kita mampu, silahkan kita upayakan yang terbaik untuk saudara kita yang ada di Gaza. Untuk yang mau cari baju ini, monggo klik aja di Instagramnya Hijrah Fest untuk sebagai support dukungan buat saudara kita di sana, dan hasilnya pun akan kita berikan untuk teman-teman yang ada di Gaza. Sampai ketemu lagi. Jika dirasa bermanfaat, monggo silahkan di-share, di-cut di bagian yang penting, disebarkan ke semua saudara kita ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.